Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat ketaatan dan nikmat kesempatan dan nikmat umur yang mana di dalam sisa umur ini bakalan dihisab nanti di yaumul kiamah. Karena ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempatnya beramal. Jadi kalau sudah tidak di dunia lagi, kalau udah wafat maka tidak bisa lagi beramal. Maka di dunia inilah kita habiskan kesempatan yang Allah berikan ini. Umur adalah modal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti tanyakan, sumalatus aluna yawma izin anin naim, kata Allah, nanti kelak kami akan tanyakan semua nikmat yang Allah berikan, Allah akan tanyakan. Nikmat itu banyak, umur adalah nikmat, kesehatan adalah nikmat, harta adalah nikmat. Nah, semua ini kalau tidak dikembalikan lagi kepada Allah, maka nanti akan dihisab di yaumul kiamah dan akan menjadi suatu balasan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Taqarrutus Sadidah, yang itu bab yang menjelaskan tentang ibadah. Kemarin kita di pertemuan yang pertama kita menjelaskan tentang hukum-hukum di dalam Islam. Hukum itu ada 5 bagian, ada hukumnya fardu, ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tapi sudah panjang lebar kita jelaskan di pertemuan yang awal. Yang kedua kita jelaskan wasilah bersuci itu adalah air. Maka tidak sah wasilah untuk bersuci membersihkan najis kecuali air. Cuma di samping air ada namanya turab, yaitu tayamum. Diperbolehkan untuk bertayamum dikala memang air itu tidak ada atau air itu ada, kita tidak bisa menggunakan air buat mudarat bagi kita, maka diperbolehkan untuk tayamum, tapi ada beberapa syarat. Dan insyaallah kita lanjutkan kajian kita di babul wudu, bab yang menerangkan tentang perkara wudu. Wudu ini secara bahasa artinya al-wudu lugatan ismun lil ghusli ba'dil aqdha, yaitu secara bahasa wudu itu membasuh sebagian daripada anggota tubuh, itu namanya berwudu. Kalau mandi itu bukan wudu, membasuh semuanya itu bukan berwudu. Kalau wudu itu basuhan hanya beberapa bagian anggota badan, itu namanya wudu. Dan wudu ini fadilahnya begitu banyak. Bahkan kita ada kitab namanya Kitab Lughatul Hadis, itu menjelaskan tentang berwudu. Di satu kitab itu ada 10 hadis. Bahkan lebih dari kalau di dalam kitab-kitab lain, fadilahnya begitu banyak. Di sini dijelaskan fadl wudu, warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda, la yusbigu abdul wudu'a ilal ghufira lahu ma taqaddam min dzanbi ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang itu berwudu menyempurnakan wudunya dengan sempurna. Sempurna ini dalam arti kata wudunya sah secara fikih dan secara syariat. Nanti kita bahas bagaimana tata cara wudu yang benar dan sah. Nah, maka orang ini berwudu dengan sempurna secara fikihnya sah, illa kecuali ghufira lahu ma taqaddam min dzanbihi ma ta'akhkhar. Maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya dari yang terdahulu dan yang akan datang. Jadi dosa bisa gugur dengan terhapusnya dosa dengan berwudu. Jadi jangan sepelekan wudu, karena wudu ini termasuk bagian daripada ibadah.
Bahkan orang yang meninggal di dalam keadaan berwudu, meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal dalam keadaan syahid. Jadi jangan tinggalkan wudu. Bahkan dalam suatu hadis, man nama, barang siapa yang tidur alal wudu'in, dan dia dalam keadaan berwudu, summa kemudian dia meninggal dalam keadaan tidur tersebut, meninggal bahwa syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Jadi luar biasa. Ibadahnya gampang, tidak zikir, tidak sholat, cuman wudu kan, tapi dicatat amalia ibadah, penggugur dosa. Bahkan orang yang berwudu itu akan dijaga malaikat. Selagi wudhunya masih belum batal, itu malaikat akan menjaga dia dan dicatat malaikat raqib, catat lagi sebagaimana orang sedang ibadah. Padahal tidak ibadah, padahal tidak zikir, cuma diam deh. Jalan di motor, cuman karena dia dalam keadaan berwudu dikategorikan orang yang sedang ibadah. Jadi luar biasa. Ibadahnya gampang, simple, gratis, tidak capek-capek, cuman wudu weh. Cuman berat kita mengamalkannya. Jadi kalau bisa habis batal wudu lah. Dan orang yang dalam keadaan berwudu itu dijaga sama malaikat. Bahkan guru-guru kita menjelaskan orang dalam keadaan berwudu itu tidak akan bisa disantet. Karena apa? Malaikat, kalau manusia yang jago bisa kebobolan. Tapi kalau yang malaikat yang sudah jago, nah jadi jangan tinggalkan wudu. Aman kita berwudu. Nah maka orang yang berwudu akan gugurlah dosa-dosanya. Sebagaimana dikatakan juga dalam hadis, as-salatu khairu minal mawdu'. Barang siapa yang salat dengan wudunya sempurna, dengan bagus, maka inilah sebaik-baik seorang mukmin. Wala yuhafizu 'alal wudu'i ilal mu'min. Tidaklah seseorang itu menjaga wudu, batal wudu lagi illa mu'min, kecuali dia dikategorikan orang mukmin. Mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang mukmin itu mereka selalu menjaga wudu. Batal wudu lagi. Guru kita juga jelaskan, orang dalam keadaan berwudu itu, dia dalam keadaan berwudu, sulit dia melakukan maksiat karena terhalang, semacam ada malaikat yang menjaga dia. Ada penghalang dia untuk gagal untuk maksiat. Jadi jangan tinggalkan berwudu. Bayangkan kalau kita mendaunkan wudu, kita kalau mau belanja di Alfamart atau di minimarket, kan kasirnya rata-rata perempuan. Nah, kita jaga wudu, kita hati-hati ngambil. Atau mbak, wudunya taruh di sini deh. Selalu udah wudu, taruh. Jadi untuk kehati-hatian gitu. Jadi jangankan maksiat besar, maksiat kecilnya terhalang. Ini luar biasa berwudu ini. Amalannya sepele, gampang, mudah. Selagi dia pergi kerja nih, wudu dia. Di motor, lagi aktivitas berdagang, lagi kerja apapun, wudunya belum batal, ini malaikat kanan nyatat ibadah. Bahkan tidak ibadah. Sepele. Tapi ini amalan yang paling, kecuali Allah beri taufik yang bisa kayak ini. Sebabnya murah ibadahnya, tapi sulit dilakukan. Karena menjaga wudu. Habis buang angin, wudu lagi. Habis buang air kecil, langsung wudu lah. Nah kalau dia meninggal dalam keadaan berwudu, syahid fahuwa syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Artinya syahid di sini adalah syahid akhirat, dapat rukso bonus keringanan di dalam pertanyaan bukan nangkir di dalam kubur. Jadi luar biasa, jangan tinggalkan wudu. Ada lagi hadis, man tawadha fa ahsana al-wudu kharajat khataya minal jasadi hatta takhraja minal asfar. Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dengan bagus, dengan baik, maka dari wudu tersebut, dari cucuran air wudunya, kharajat khataya, keluar kesalahan-kesalahannya min jasadihi, dari seluruh badannya, hatta takhraja, sampai keluarnya min asfarati, daripada kukunya. Keluar dosa-dosanya dari ujung kukunya. Makanya ayat yang pertama di dalam wudu hukumnya mustakmal, tidak boleh digunakan lagi. Ayat yang pertama bekas wudu itu namanya mustakmal. Kenapa? Guguran dosa, tidak boleh dipakai lagi, tidak sah kalau untuk bersuci lagi. Tapi kalau basuhan yang kedua dan ketiga hukumnya
kita tampung lagi untuk berwudu sah. Karena yang mengangkat najis itu, mengangkat hadas itu yang basuhan yang pertama. Jadi basuhan yang pertama itu ketika rato jatuh dia berguguran dosanya. Nah, ini mustakmal. Tidak boleh dipakai lagi. Nah, basuhan yang kedua kita tampung lagi. Yang ketiga kita tampung lagi. Kemudian untuk basuhan yang wajib boleh tak? Boleh. Karena yang kedua dan ketiga tidak mengangkat hadas. Memang mengangkat hadas tadi cuma basuhan yang pertama. Tapi dengan syarat illa bisyarti basuhan yang awal kamil sempurna. Nah, yang jatuh yang pertama tadi hukumnya mustakmal, tidak boleh digunakan lagi. Nah, yang kedua mau ditampung, yang ketiga boleh karena hukumnya sunnah untuk penyempurna. Nah, jadi basuhan yang pertama itu makanya mustakmal karena di situ berguguran dosa-dosa. Dulu saya ada kitab namanya Fatwa Imam Nawawi, kitab fatwa fikih. Di situ dikisahkan Allahumma sholli ada dikisahkan seseorang itu berwudu. Salah satu ulama nampak, ulama itu kasam. Allah buka hijabnya. Terbukalah ketika dia berwudu, gugur. Maaf, kotor-kotoran hewan, khinzir wal kalbi keluar dari jatuhan air. Kemudian ulama itu mengatakan, tubu ilallah, taubat engkau kepada Allah. Dia tadi habis bermaksiat. Ya Syekh, kok engkau tahu? Ya, aku melihat dari bekas wudumu banyak jatuh berguguran dosa. Jadi wudu itu adalah salah satu penggugur dosa. Jadi jangan tinggalkan wudu. Tapi dengan syarat wudunya sah, benar secara syariat. Kadang nanti kita bahas setelah ini fardu-fardu wudu. Banyak kekeliruan wudu. Nah, kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak. Miftahu sholat atau haro, kunci daripada sholat bersuci. Kalau bersuci tidak benar, maka tidak dikategorikan sholat. Banyak bahkan di dalam kitab Fawaidul Mutaro, di situ dikisahkan orang itu wudu selama 60 tahun lamanya, tapi tidak sah. Maddatu sitina sanatan, 60 tahun lamanya, la tasahu, tidak sah. Karena apa? Dia menyangkut basuhan kepala ini hukumnya sunnah, padahal wajib, maka dia tidak sah. Nanti salah satu di bab ibadah harus mengetahui yang mana yang wajib. Kalau dia meyakini yang wajib itu sunnah di dalam sholat, maka tidak sah. Tapi kalau meyakinkan yang sunnah itu wajib, masih sah. Nah, itu. Jadi pentingnya pengetahuan al-ilmu qoblal amal. Sebelum beramal kita dipinta berilmu. Makanya ayat pertama itu dipinta diwahyukan kepada Nabi, Iqra, bacalah. Kata Nabi, Iqra, bacalah. Bacalah ini maknanya luas. Baca, belajar, memahami dan diamalkan. Jadi makna membaca itu luas. Maka orang yang berwudu maka akan gugurlah dosa-dosa dia. Min asfar, daripada ujung kukunya, jatuh cucuran dosanya. Nah, jadi jangan tinggalkan berwudu. Amalannya sepele. Kalau dia meninggal dalam keadaan berwudu, syahid. Bonus ada keringanan di dalam alam barzah. Jadi jangan tinggalkan berwudu. Ini amalannya gampang. Kalau baca Quran kita mungkin satu lembar udah nguap. Ini cuma wudu. Berwudu, lagi di motor, lagi di jalan, dicatat malaikat raqib lagi ibadah. Jadi jangan tinggalkan berwudu. Jadi masih banyak kalau kita utarakan fadilah tentang berwudu ini. Di dalam hadis masih banyak lagi. Dan orang dalam keadaan berwudu, kemudian wudunya belum batal, dia mau sholat, berwudu lagi. Dalam hadis, man wudu alal wudu'i an-nur. Berwudu dalam keadaan berwudu itu akan mendatangkan cahaya. Nanti di bab sunnah-sunnah wudu disunahkan kita itu melebihi basuhan yang wajib. Jadi dalam kaidah fikih, la yatimu wajib, tidak akan sempurna yang wajib kecuali melebihi basuhan yang wajib. Misalnya wajib kan batas mirfaq, dilebihkan 4 jari, atau 5
jari. Jangan pas-pasan, takutnya pas-pasan tidak kena bagian bawah. Karena ada kaidah fikih, la yatimul wajib, tidak akan sempurna yang wajib sampai melebihi basuhan yang wajib. Nah, nanti di hari kiamat orang yang melebihi basuhan ini namanya gurah. Gurah itu cahaya. Agar Nabi melihat umatnya, menandakan umatnya, Nabi, orang yang berwuduknya dengan sempurna dan ada lebihan di dalam anggota wuduknya, itu akan bercahaya nanti di yaumul kiamah. Nanti Nabi panggil, "Ta'al, sini ikut rombonganku." Jadi jangan sepelekan amal wudu. Wudu ini luar biasa. Sampai dikatakan meninggal dalam keadaan wudu, syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Nah, sekarang kita masuk furudul wudu, hal yang diwajibkan atas wudu. Furudul wudu sitatun, yang wajib atas wudu itu cuma 6. Banyak orang menyangka kumur-kumur itu wajib, membasuh kuping itu wajib. Hukumnya sunnah. Ditinggalkan sah. Hukumnya sunnah. Nah, dia lakukan bagus dapat pahala. Dalilnya mana? Yang wajib itu apa, Be? Pertama niat, kemudian membasuh wajah, kemudian tangan sampai mirfak, kemudian kepala, kemudian kaki, dari mata kaki sampai ka'bain itu mata kaki sampai jari-jari. Kemudian yang keenam adalah tertib, artinya berurutan. Nah, dalilnya mana? Dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati, wahai orang-orang beriman, kalau engkau hendak mendirikan salat, faksilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, aidiyakum, tangan kalian, ilal mirfaq, sampai siku, dari jari-jari sampai siku. Wamsahu, dan usaplah biruusikum, kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian, jari-jari kaki kalian sampai mata kaki. Nah, kalau di dalam Quran cuma 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Dalam Quran cuma 4. Kok di dalam fikih jadi 6? Ditambah niat, dan yang ke-6 adalah tertib. Kenapa? 4 dari Quran, 2 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 dari Quran, 2-nya kita ngambil dari sunnahnya Nabi. Kenapa? Nabi ketika berwudu berniat. Kemudian Nabi ketika berwudu tertib. Nah, itulah jadi rukun wudunya 6. Digabunglah Qurannya 4, dalilnya tadi. Kemudian digabung lagi dengan 2-nya sunnah. Menjadilah wajibnya menjadi 6. Jadi yang wajib wudu itu cuma 6. Yang pertama adalah niat. Niat kapan? Membasuh wajah. Ketika membasuh wajah. Bukan ketika membasuh tangan. Membasuh tangan sebelum wudu itu hukumnya sunnah. Belum dikategorikan berwudu. Masih dalam melaksanakan sunnah wudu. Niat kapan? Ketika membasuh wajah, dan niat letaknya di dalam hati. Nanti kita bahas. Langsung aja kita masuk. Syarhul wudu, keterangan tentang wudu. Al-awal, yang pertama adalah niat. Yang wajib dalam wudu adalah yang pertama adalah niat. Niatnya kayak mana? Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Hukumnya sunnah. Mau singkat, nawaitu wudu'a, boleh. Nawaitu raf'ul hadas, boleh. Nawaitu taharatu li shalah, boleh. Atau bahasa Indonesia apa? Niat itu yang wajib di dalam hati, bukan melapaskan. Melapaskannya hukumnya sunnah. Kekeliruan dalam hatinya tidak berniat, tapi dia melapas, tidak sah. Tidak sah wudunya. Otomatis kalau wudu tidak sah, soalnya tidak sah. Nah, niat yang wajib itu di dalam hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Melapaskan niat itu hanya sunnah. Nah, jadi diambil dia. Nawa itu udah dalam hati. Sudah cukup. Nah, dia dalam hati niat. Dilapaskannya tidak sah. Melapaskan niat hukumnya sunnah. Sebaliknya,
Kalau dia berniat dilapaskannya wae, di hatinya tidak niat tidak sah karena letak niat di dalam hati. Nah, ketika dia berwudu di dalam hati niatnya, di dalam hati tidak ada bahasa, bebas mau bahasa apapun. Ya Allah sengaja aku berwudu, sah dalam hati. Ya Allah sengaja aku mengangkat hadas kecil, sah. Ya Allah sengaja aku bersuci untuk sholat, sah. Bebas, tidak ada bahasa dalam hati. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, boleh. Bebas. Nah, kalau di dalam hati tidak ada bahasa, begitu mudah di dalam ibadah. Tergantung gitu lagi. Kapan waktu niat? Waktuha indal gusli awalin juz'in minal wajhi. Nah, niatnya kapan? Ketika, karena definisi niat, an-niyatu qasdu syai'in muqarranan bi fi'li. Niat itu adalah dilakukan berbarengan dengan perbuatan. Jadi ketika dia berwudu, nawaitu wudu'ah. Nah, ketika jatuhnya ke wajah, min juz'in wajhi, nawaitu wudu'ah. So, cukup. Nawaitu wudu'ah bisa cukup. Ya Allah sengaja aku bersuci. Nah, ketika ayat jatuh dia berniat. Nawaitu wudu'ah. Ini berlaku juga di mandi wajib. Kadang mandi wajib kekeliruannya, ya Allah sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala. Baru nyebur, salah, berbarengan. Nawaitu, ya Allah sengaja aku mandi wajib, angkat ada besar lillahi ta'ala. Berbarengan. Niatnya berbarengan dengan basuhan. Nah, jadi sama dengan sholat. Allah, ya Allah sengaja aku sholat maghrib lillahi ta'ala. Berbarengan dengan perbuatan. Itu definisi niat. Nah, jadi niatnya kapan? Ketika dia membasuh wajah. Nawaitu doa. Ustaz, kalau kita membasuh tangan, kumur itu sunnah. Jadi ketika dia membasuh bagian tangan, nawaitu sunnah wudu. Sunnah wudu, bukan nawaitu doa. Nawaitu sunnah wudu. Ya Allah sengaja aku melakukan sunnah wudu. Tangan, kumur, masuk hidung 3 kali, hukum sunnah. Nah, dapat pahala tambahan sunnah. Ketika di wajah, niat lagi. Ya Allah sengaja aku niat wudu lillahi ta'ala. Berbarengan dengan perbuatan. Nah, ini banyak kekeliruan. Kita tidak nyuci tangan, tidak kumur-kumur, tidak masuk hidung air, tidak apa-apa, sah dah wudu kita sah. Langsung ke wajah be. Nawaitu wudu. Kalau mau buru-buru atau airnya sedikit, ambil yang wajib-wajibnya be. Atau waktu sholat mau habis, ambil yang wajib-wajib be. Jangan lakukan sunnah-sunnah lagi. Takutnya waktu habis. Nah, jadi kita ada pengetahuan di dalam ibadah. Nah, yang dikatakan wajah sumiya bizalika li anna yakuul, yang dikatakan wajah adalah nabata sya'run, tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Sampai sini. Nah, ini yang dikatakan wajah. Saya contohkan. Nawaitu doa. Rato. Supaya kotor-kotoran kalau bangun tidur subuh itu kan kita tidak tahu nih, kalau ada kotorannya besar itu kan menghalangi air. Nawaitu doa. Yang kekeliruan yang banyak nawaitu doa. Sini tidak dibah. Ini kan wajah. Bagian wajah. Tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak. Makanya terkadang sholatnya yang tidak sah tidak berefek kepada keseharian kita. Sholat itu adalah inna sholati anil fasai wal munkar. Kalau sholat itu benar, ibadahnya benar, itu akan berefek di aurah wajah, di perbuatan, di sikap, akan menimbulkan kebaikan. Tapi kalau sholatnya tidak benar, makanya itu sholat, tapi mulutnya masih kurang ajar, sholatnya mungkin belum benar. Mungkin belum benar. Kalau sholat yang berkualitas, itu akan memancarkan aura positif di dalam diri. Makanya Nabi katakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salat kalian kata Nabi sebagaimana aku salat, supaya salat kita dipinta seperti salatnya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dari wajah, tempat tumbuh rambut. Nah, kuping ini bagaimana Ustaz? Hilaf ulama, ada yang mengatakan ini bagian wajah, ada yang mengatakan tidak bagian wajah, daun telinga. Allah kulihal, tinggal dibasuh sedikit. Cukup. Wudu itu 1 kali udah cukup. 1 kali sudah cukup. Tapi yang penting rata. Nah, 1 kali
Rato sudah cukup. Sah tak sah? Nah, tinggal tangan lagi. 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Tapi kalau airnya banyak, ya lakukan sunnah-sunnah, rugi gitu. Karena fadilahnya banyak. Ingat, ketika berwudu, bagian wajah, niatnya berbarengan. Jatuhnya air, nawaitu doa. Jangan niat dulu, nawaitu doa li ramil adasin. Jadi niat itu berbarengan dengan perbuatan. Nah, cuman ada ibadah yang niatnya di awal, perbuatannya belakangan. Contoh ibadah apa? Puasa. Puasanya kan nanti. Puasanya nanti. Tapi kita sudah niat malam boleh. Niat puasa boleh takedam, didahului. Kapan niat puasa itu masuk? Ketika berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Dah langsung niat, ya Allah aku niat langsung. Ya Allah aku niat puasa Ramadan untuk esok hari lillahi ta'ala. Langsung minum. Dah nanti malam dosa niat lagi, subuh dosa niat lagi, sudah cukup. Niatnya kapan? Cukup di dalam hati. Niat itu sudah saya katakan, niat itu letaknya di hati, bukan di lapas. Melapaskannya hukumnya sunnah. Yang keliru, kadang di masjid habis sholat, nawaitu saumaudin, cuma dilapaskan, hatinya tidak niat, keliru. Nah bagusnya tetap lapaskan, hatinya berni, ya Allah, aku niat puasa esok hari fadlillahi ta'ala. Sudah cukup. Nah, di dalam hati sekali lagi kita katakan tidak ada bahasa bebas, mau bahasa apapun. Simple, Islam itu mudah. Ya Allah, kayak tadi. Allah sengaja aku sholat fardu maghrib, makmuman. Salah rakaatin sunnah, mustaqbilatin sunnah, lillahi ta'ala hukumnya sunnah. Yang wajib cuma fardu maghrib ya. Kalau sudah fardu maghrib ya pasti 3, tidak mungkin 4. Kalau makmuman tinggal ditambah makmuman. Sholli fardu maghribi makmuman, sudah cukup. Mau dapat sunnah, fardu maghribi, salah rakaatin, mustaqbilati, ada nilai ta'ala. Dapat sunnah. Cuma kalau kita mau ambil singkat, sudah cukup. Allah sengaja aku sholat fardu maghrib makmuman. Imam, niat imam hukumnya sunnah. Kalau imam dan niat imam, tetap sah sholatnya. Tetap sah. Cuma sih kok yang wajib ketika sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Jadi satu niat, 2 membasuh wajah. Yang dikatakan wajah, tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, sampai batas bagian ujung pipi ini. Dan niat dilakukan berbarengan dengan perbuatan, dan niat letaknya di dalam hati. Dan di dalam hati tidak ada bahasa bebas, mau bahasa apapun. Simple. Ya Allah sengaja aku berwudu, boleh. Ya Allah sengaja aku bersuci untuk sholat, boleh. Ya Allah sengaja aku mengangkat hadas kecil, boleh. Mau pakai nawaitu wudu'a li rabbil adasil asgori fardu lillahi ta'ala, boleh. Dapat sunnah. Ini kita cari yang simple. Seandainya kita mau ngajari seseorang yang mu'alaf atau gimana, Islam itu mudah. Jangan sulit. Jadi ada beberapa amalia yang memang diperbolehkan niat itu di awal. Contohnya kayak puasa, kemudian zakat. Zakat itu niatnya di awal, karena termasuk syarat zakat itu salah satunya adalah niat. Setelah dia beli beras, langsung dia niat. Ya Allah, ini beras zakat fitrah aku, diriku dan istriku dan anak-anak yang kutanggung dah, sudah cukup. Agak tinggal ngasih, ketemu orangnya tinggal ngasih, tidak perlu lagi niat, tidak perlu apa lagi, sudah cukup. Nah, cuman ada ibadah yang wajib niat itu berbarengan dengan perbuatan seperti sholat, seperti wudhu. Dan juga ada juga niat yang diawali dengan niat tapi perbuatannya belakangan. Nah, jadi ada beberapa ibadah itu. Jadi fikih ini sama-sama tapi tak serupa gambarannya. Dan niat ini adalah tamyiz, yang membedakan niat ini adalah yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan adalah niat. Orang duduk di masjid tak niat itikaf tak dapat pahala. Niat itikaf dapat pahala. Niatnya kerja ingin menghindarkan yang haram, dapat pahala niat yang tersebut karena dia niatkan ibadah. Nah, jadi niat ini pembeda. Nyuci muka sama nyuci muka berwudu, sama-sama nyuci muka. Yang membedakannya adalah niat. Nah, jadi rugi kalau kita setiap hari tidak punya niat. Ya Allah, aku niat kaget kalau ada orang susah aku nak bantu. Ya Allah, aku niat nak pergi haji. Ya Allah, aku niat nak bangun A, nak bangun B. Niatkan banyak-banyak. Karena niat itu adalah
Setidaknya kita tidak sampai niat kita udah dicatat. Niatul mukminin khairan min amalihi. Niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dia baru niat belum beramal udah dicatat. Udah dicatat. Amal baik. Jadi rugi. Jangan bataskan niat baik gitu. Oh, tidak mungkin, jangan. Terus berniat baik. Nah. Kemudian salah satu syarat niat adalah tamyiz, orang itu udah berakal. Makanya kalau anak-anak itu niatnya tidak sah karena dia belum tamyiz, belum bisa membedakan. Nah, dan orang muslim, salah satu orangnya orang muslim. Kalau orang kafir niatnya tidak sah karena dia belum muslim. Makanya kalau ada orang kafir, dia nyumbang kambing di Idul Adha, terima nggak terima? Jadinya sodako, bukan jadi korban. Karena korban itu butuh niat. Salah satu syarat korban adalah niat. Nah, dia tidak bisa niatnya, tidak sah niatnya. Dia bisa berniat, cuma niatnya tidak sah. Karena syarat niat itu harus muslim, beriman. Jadinya sodako. Jadi wajah yang kedua, yang pertama niat. Niat berbarengan dengan basuh wajah. Kemudian asal isu yang ketiga, ghusl yadaini ila ma'al mirfaq. Membasuh tangan sampai mirfaq. Nah, dibasuh. Kalau pakai cincin digoyang-goyangi, kalau pakai jam digeser, diratokan. Kemudian dijauhi daripada hal-hal yang mencegah usul mak sampai nyuai, seperti lakban, lem atau cat. Sudah sholat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakban, ada handi plus, dia lupa buka ketika berwudu. Wajib dia ulangi sholatnya, wajib ulangi wudunya. Nah, dia mandi wajib, lupa buka koyo. Setelah mandi wajib, oh iya, ada koyo. Nah, berarti kan ada anggota tubuh yang tidak terbasuh oleh air. Wajib dia buka, dibasuhi lah lagi kalau di mandi wajib. Kalau dia sudah sholat, ulangi lagi sholatnya, karena sholatnya tidak sah. Ada di dalam kitab Imam Ghazali, itu nanti di hari kiamat banyak para hamba Allah itu menuntut, ya Rob, kok aku tidak ada amalia, aku mana ya Rob? Kok di sini aku pernah meninggalkan sholat, padahal aku tidak pernah meninggalkan sholat. Kata Allah, dah, engkau tidak sholat. Belum ada catatan amal sholatnya. Mungkin karena sholatnya tidak sah. Bahkan Nabi itu pernah ketika lagi halaqah seperti ini, sahabat sholat, salam, Nabi suruh ulangin. Irji usolli, ulangi sholat kamu, kata Nabi. Fa innaka lam tusolli, sesungguhnya engkau belum sholat, kata Nabi. Jadi sholat ini harus memang benar-benar dipinta untuk terpenuhi daripada syarat-syarat rukun dan yang dipinta oleh syariat.